Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Advokat Manorang Situngkir. Pada kesempatan ini kita akan kembali untuk berdiskusi hukum dengan mengangkat satu topik, yaitu bagaimana tahapan proses dalam perkara pidana dan berapa lama perkara pidana harus diselesaikan. Pertama-tama sebelum menjelaskan lebih jauh, bahwa kita asumsikan bahwa proses perkara yang dimaksud adalah perkara pidana dalam tingkat pengadilan negeri atau tingkat pertama. Nah, ada beberapa tahapan yang harus ditempuh dalam proses penyelesaian perkara pidana, yaitu pertama adalah surat dakwaan dari jaksa penuntut umum, kemudian eksepsi dari terdakwa atau penasihat hukumnya, lalu ada tanggapan dari jaksa penuntut umum terhadap eksepsi yang diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya. Baru setelah tanggapan baru ada putusan sela. Adanya putusan sela ini apabila memang di awal sudah ada eksepsi dari terdakwa atau penasihat hukumnya. Jadi tanpa ada eksepsi, putusan sela pun tidak ada. Nah, setelah putusan sela, tahapan selanjutnya adalah masuk ke dalam agenda pembuktian. Pembuktian itu adalah pemeriksaan terhadap bukti surat dan barang bukti. Nah, setelah pembuktian masuk ke penuntutan, tuntutan dari jaksa penuntut umum. Habis tuntutan masuk pledoi dari terdakwa atau penasihat hukumnya, baru replik dari jaksa penuntut umum, baru duplik dari terdakwa atau penasihat hukumnya, baru putusan oleh majelis hakim. Nah, biasanya jangka waktu penyelesaian perkara pidana di tingkat pengadilan negeri 1 sampai 3 bulan. Kenapa? Karena majelis hakim akan selalu berusaha untuk menyelesaikan perkara pidana itu dengan cepat, karena akan berkaitan dengan masa penahanan terdakwa, artinya jangan sampai habis. Nah, masa penahanan terdakwa dalam pemeriksaan perkara pidana diatur dalam pasal 26 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Nah, yang berbunyi seperti ini, ayat 1-nya, bahwa hakim pengadilan negeri yang memeriksa perkara sebagaimana dalam pasal 884 KUHP itu berguna pemeriksaan perkara berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan dalam jangka waktu paling lama 30 hari. Nah, di ayat 2-nya dikatakan apabila diperlukan guna pemeriksaan yang belum selesai, maka majelis ketua pengadilan negeri boleh memperpanjang masa penahanan terdakwa selama paling lama 60 hari. Nah, di ayat 3-nya tidak menutup kemungkinan terdakwa akan dikeluarkan dari tahanan bila pemeriksaan terhadap terdakwa itu sudah selesai. Nah, di ayat 4 dikunci dengan bahwa apabila dalam jangka waktu 90 hari yang telah diberikan, terus proses pemeriksaan terhadap terdakwa belum juga selesai, maka terdakwa wajib dikeluarkan dari tahanan demi hukum. Nah, biasanya lama tidaknya proses penyelesaian perkara pidana ini dipengaruhi dengan situasi-situasi tertentu, misalnya surat dakwaan dari jaksa penuntut umum belum siap, jaksa penuntut umum tidak bisa menghadirkan saksi, terus terdakwa tidak didampingi oleh pengacara. Banyak hal yang mempengaruhi lamanya proses penyelesaian proses perkara pidana. Nah, menyikapi hal itu, Mahkamah Agung melalui surat edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2014 itu mengatur proses percepatan penyelesaian perkara pidana di dalam di pengadilan negeri maupun di pengadilan tingkat banding dalam 4 lingkungan peradilan. Itu mengimbau supaya proses penyelesaian perkara itu bisa selesai dalam jangka waktu 5 bulan, kira-kira seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah bahwa perkara pidana, penyelesaian perkara pidana itu akan diusahakan secepat mungkin karena akan berkaitan dengan masa tahanan terdakwa. Yang kedua, untuk mewujudkan proses perkara
persidangan cepat, sederhana dan beringan, maka dikeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2014 untuk memberikan himbauan kepada pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding di 4 peradilan untuk menyelesaikan perkara pidana itu paling lama 5 bulan. Walaupun dalam prakteknya bahwa untuk perkara-perkara tertentu, perkara-perkara khusus, ya, itu jangka waktu itu masih bisa dilewati. Jadi demikian untuk malam ini dari saya. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya. Terima kasih. Salam sehat dari Advokat Manor Stungkil.